Milenial sama Gen Z, katanya banyak yang nggak bisa beli rumah. Ini bahkan sampai Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, pernah bilang juga. Tapi emang bener gini ya? Ini bikin hilang semangat gak sih para pejuang kaum muda? Menurut gua, generasi milenial harusnya sih bisa-bisa aja ya. Cuman, pasti banyak pertimbangan nih, A, B, C, D, banyak dah pokoknya. Jadi di sini coba gua share ya pandangan menurut gua, poin-poin yang harus dipertimbangkan sama diperhatikan. Apalagi kalau misalnya kalian nih mau ambil KPR pembiayaannya. Kalau orang zaman dulu pada bilang nih, rumah itu adalah investasi gitu. Ya itu mungkin zaman dulu, tapi sekarang kayaknya udah gak relevan deh. Soalnya di zaman sekarang kan udah banyak perubahan, udah banyak tuh cara-cara untuk meningkatkan aset kita. Tapi gak salah juga ya kalau masih ada orang yang beranggapan beli rumah itu adalah sebagai investasi. Tapi untuk menurut gue pribadi, apalagi kalau yang tinggal di perkotaan besar ya, kayaknya udah kurang cocok deh. Jadi kalau misalnya mau beli rumah, coba nih tanyain ke diri sendiri dulu. Yang pertama nih, coba ini rumah bakal kalian tinggal beli nih, bakal kalian tinggalin atau bakal cuma jadi investasi aja, beli terus beranggapan oh ini bisa nih gue sewain gitu, atau enggak kalian tahan rumahnya 5 tahun 10 tahun berharap harganya naik tinggi kalian jual lagi. Terus kalau misalnya oke, gue bakal tinggal nih di sini buat gue pakai sendiri, tanyain lagi, kalian itu bakal tinggal di sini 15 atau sampai 20 tahun nggak? Misalnya nih, jangan sampai tuh contoh kalian itu PNS. Kalian tuh ditempatin nih, ditugaskan di Jogja. Kalian udah ditugaskan di Jogja ini 4 tahun gitu. Nah, di Jogja ini nyaman gitu. Kalian beli rumah di sono, KPR lagi. Ternyata tahun depannya kalian dimutasi ke Merauke gitu. Mesti di sana 7 tahun. Kan jauh nih Merauke sama Jogja gitu. Kalian kan pasti urus rumah ini jadi susah kan. Terus yang gak kalah penting itu coba perhatiin pasangan kalian. Pas kalian beli ini rumah, pasangan kalian suka apa kagak? Tempat kerja kalian sama ini rumah itu deket apa kagak? Kalau misalnya deket, tempat kerja pasangan kalian sama ini rumah itu deket apa kagak? Jangan sampai, oh ya gue deket, tapi pasangan gue jauh nih. Terus kayak akses transportasinya susah gitu. Kan kasihan di pasangan kita juga kan. Jadinya egois gitu. Pasangan kalian juga harus serk juga nih. Kan kalian tinggalnya bakal berdua nih. Ya kan, nggak bukan kalian sendiri doang gitu. Kalau bisa, ya kalian tuh sama-sama suka, sama-sama serk gitu. Ya cari titik tengahnya lah, sama-sama enak gitu. It's a deal. Terus kalau misalnya belum ketemu titik tengah, ya ngontrak dulu aja, sewa rumah dulu gitu, gak apa-apa. Gak mesti harus beli gitu. Tapi bang, kalau misalnya kita bayar uang kontrak, kan uangnya bisa dipakai buat bayar cicilan KPR. Jadi pas di akhir periode, kan kita jadi udah punya rumah. Kalau misalnya udah ngomongin kayak gitu, berarti kita udah ngomonginnya tuh return on investment ya. Atau bahasa kerennya kita sebut biasanya ROI. Ini udah ngomongannya tuh soal yang mana lebih untung, yang mana lebih rugi. Kalau beli rumah itu bukan cuma masalah bayar cicilan per bulan terus beres gitu. Kalian tuh mesti perhatiin biaya renovasi rumah. Tiap berapa tahun kan rumah kayak pasti ada rusak-rusaknya, itu mesti kalian benerin tuh. Terus ada bayar biaya PBB per tahun. Terus kalau misalnya rumahnya belum SHM, masih yang HGB. SHM itu sertifikat hak milik ya. Terus kalau misalnya HGB itu hak guna bangunan. Jadi kalau misalnya masih HGB, itu biasanya ada masa manfaatnya, kayak misalnya 20 tahun, terus kita harus perpanjang lagi. Nah itu biaya lagi. Terus belum lagi biaya notaris kalau perpanjangan begitu. Nah ini nanti gue coba bikin video terpisah aja deh ya, biar gak kepanjangan. Nanti gue break detail satu-satu buat kalian. Biaya-biaya apa aja sih yang perlu diperhatiin kalau misalnya kalian mau KPR. Oke, kita lanjut lagi ya. Terus kalau misalnya KPR, kan udah pasti ada namanya bunga. Dan itu kan pasti gak murah kan. Nah ini perlu kalian perhatiin juga nih. Bunga KPR itu biasanya ada dua yang perlu diliatin. Ada yang namanya tuh fixed rate, ada yang satu lagi namanya tuh floating rate. Fixed rate itu artinya tarif yang tetap ya. Kalau floating itu yang mengambang. Jadi fixed rate itu biasanya kayak ditetapin untuk 5 tahun pertama atau 3 tahun pertama itu bunganya 3%, 4% gitu.
Fixed rate, biasanya kalau mereka lagi promo, kayak bank-bank lagi event ulang tahun gitu, biasanya tuh mereka bisa kasih bunga yang murah-murah, kayak misalnya 3% untuk 5 tahun, 4% untuk berapa tahun gitu. Tapi, kalau misalnya kayak tadi nih, 3% untuk 4 tahun. Nah, selama 4 tahun pertama itu, kalian bayar biaya bunganya ya cuma 3% aja gitu, dari sisa hutang kalian. Nah, kalau udah masuk yang misalnya 4 tahun ini udah selesai, ini masuknya ke floating. Nah, floating rate ini yang biasanya tuh bikin sakit. This is a nightmare. Teorinya itu biasanya suku bunga bank Indonesia itu berapa, terus ditambah lagi sama rate banknya sendiri, 5-6%. Contohnya, bulan ini suku bunga bank BI itu 5,5%. Nah, ditambah tuh misalnya bank ini rate tersendirinya tuh 6% gitu. Kan 5,5 tambah 6% itu 11,5. Nah, jadi nanti pas sudah floating, total bunga kalian itu jadinya tuh 11,5%. Kalau misalnya tadi 3%, terus naik jadi 11,5% itu kan udah mau naik 4 kali lipat ya. Nah, ini tuh mesti hati-hati, walaupun banyak cara yang bisa dilakukan. Nanti ini coba gue bikin di konten terpisah aja ya, biar gak terlalu rumit. Oke, terus kalau misalnya, oh iya bang, gue udah nabung nih dari SD gitu. Gue udah punya tabungan banyak, gue mau beli cash keras aja gitu. Oke, coba nih gue kasih gambaran ya. Ini gue ambil info dari rumah 123. Misalnya rumah baru ini tuh di Serpong ya. Nah, harganya tuh 673 juta. Luas tanahnya 60 meter, luas bangunan 36 meter. Nah, terus kalau misalnya kita cari opsi sewa di daerah Serpong juga, luas tanah sama luas bangunannya mirip-mirip dengan yang baru tadi itu yang kita mau beli, itu nilai sewanya itu 19 juta per tahun. Nah, misalkan uang cash keras kalian nih 673 juta itu, kalian investasi nih ke deposito lah, obligasi lah, saham apapun itu. Anggap aja itu hasilin 7% per tahun. Berarti kan 7% itu sama dengan 47 juta 110 ribu. Nah, kalau misalnya sewanya itu setahun aja 19 juta, berarti hasil investasi kalian ini selama 1 tahun itu bisa loh buat biayain sewa 2 tahun. Dan kalau misalnya sewa, itu biasanya biaya PBB atau enggak biasanya biaya renovasi ya. Kalau misalnya rumahnya ada kerusakan atau apa, itu biasanya jadi tanggungan si pemilik rumah, bukan tanggungan penyewa. Cuma ini harus dinegosiasi di awal ya. Jadi sebelum tanda tangan perjanjian sewa menyewa itu harus diomongin dulu di depan. Nah, kalau misalnya kalian, oh ya udah, gue cash keras aja nih beli rumah. Ya udah, kalian kan jadi punya rumah. Nah, itu biaya PBB, biaya renovasi, kayak misalnya biaya kalian perawatan, cat aquaproof gitu, biar gak bocor. Itu juga jadi tanggungan kalian sepenuhnya jadinya. Nah, tapi kalau misalnya harga rumahnya naik terus, kan kita jadi untung. Iya, misalnya nih, rumah yang kalian beli itu naik jadi 1,2 M gitu. Ada yang mau beli gak pertanyaannya? Dan kalau misalnya ada yang mau beli itu, cepet gak kejualnya gitu? Karena itu kan nilainya besar ya. Kalian kalau mau beli juga pasti kan mikir-mikir gitu. Orang juga sama. Mau beli sesuatu rumah gede juga pasti mikir-mikir gitu. Ya kecuali dia duitnya udah gak berseri ya. Kayak keluar duit aja gitu. Ini gue bukan mendiskreditkan atau suruh orang untuk gak beli rumah ya. Kalau misalnya kalian udah tanya ke diri sendiri nih, yang pertanyaan-pertanyaan yang di awal video tadi, dan kalian merasa oke, gue udah mantep nih untuk mau beli rumah, udah oke, ya udah gas aja gitu. Tapi please banget nih, at least perhatiin ini. Kalau kita mau beli rumah dengan KPR, pas mau tanda tangan perjanjian akad di notaris, kalian tuh harus perhatiin soal fixed period sama floating period. Itu yang tadi udah gue bahas di awal video ya. Biasanya kalau floating itu yang 5-6% plus BI rate. Tapi biasanya sih kalau udah segitu kan namanya floating, katanya mengambang tapi nggak pernah turun biasanya. Sama satu lagi tuh asuransi. Nah, asuransi ini kalau KPR biasanya ada dua. Ada yang namanya tuh first to die sama last survivor. Jadi kalau misalnya first to die ini, misalnya yang ambil KPR ini suami ya, suami istri kan. Nah, ini atas nama suami gitu.
Kalau misalnya amit-amit suaminya meninggal, itu otomatis hutang KPR, sisa hutang ini itu tuh dilunasin. Tapi kalau misalnya last survivor, misalnya amit-amit si suaminya meninggal nih, si istri tetap harus ngelanjutin hutang KPR ini. Si istri ini harus tetap lunasin, jalanin sampai lunas gitu. Nah itu yang harus diperhatiin. Udah tau lah ya yang mana harus kalian pilih. Kesimpulannya, kalau mau beli rumah, gak apa-apa kok beli second, gak perlu beli yang kayak di perumahan baru gitu. Lebih bagus lagi kalau beli dari yang BU, yang butuh uang gitu. Biasanya tuh diskonnya tuh gede-gedean. Kalau gue pribadi sih sekarang lebih pilih pegang cash. Jadi kalau misalnya ada yang BU-BU gitu, gue sikat yang itu aja. Kalau suka dengan topik KPR atau beli rumah kayak gini, komen aja di bawah. Bisa gue buatin video lanjutannya. Jangan lupa like dan share kalau bermanfaat. Dan juga subscribe. Oke, see you guys on the next video.